Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi on mic ya. Oke ya, kita sekarang lanjut ke materi. Di sini ada tentang contoh, yakni contohnya adalah inheritance. Oke, tapi akan kita menggunakan interface ya. Nah, interface ini ya mirip seperti kelas, tapi dia tidak bisa dilakukan instansiasi objek ya, seperti itu. Oke, dan tidak memiliki konstruktor. Ya, di interface dia hanya memuat deklarasi nama metodenya saja, oke, serta konstanta ya atau variabel yang sudah fix ya. Misalkan untuk pengukuran luas lingkaran kita butuh suatu konstanta V misalnya seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk interface kita akan beri namanya ada tambahan misalkan listener ya. Jadi biasanya ada kata-kata listener untuk di pemrograman Java ya. Kalau untuk yang kelas yang lain sama masih ya. Kita awali dengan huruf kapital ya, uppercase di tiap suku kata ya. Oke, sebentar ya, ada tamu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ya pada dua dimensi, misalkan persegi, segitiga, lingkaran, persegi panjang, jajar genjang, ya, trapesium, belah ketupat, oke, atau mungkin segi enam, ya, dan yang lain. Oke, semuanya memiliki kalkulasi atau mungkin perhitungan luas ya atau mungkin keliling ya. Semuanya memiliki operasi tersebut, hanya saja berbeda dalam implementasinya. Oke. Nah, di sini kita akan tunjukkan ya dengan implementasi yang berbeda ya suatu pewarisan ya. Biasanya kita menggunakan kelas bidang atau dua dimensi, nanti akan dilakukan extend ke kelas tersebut ya. Oke, nah di sini kita akan coba dengan suatu interface ya. Nah, tadi di interface dia hanya berisi deklarasi ya. Deklarasi nama metode saja ya. Public misalkan double hitung luas misalkan seperti ini. Dia cukup seperti ini, oke. Nah, lalu ada lagi misalkan public void info luas ya. Setelah itu ada public double hitung keliling dan ada public void info keliling seperti ini ya. Lalu bisa kita nanti tampilkan untuk bentuknya ya. Public void misalkan display bentuknya ya. Yang menggunakan perulangan bersarang ya. Oke. Nah, karena ada 5 metode yang dideklarasikan ya, maka kelima-limanya harus di overriding ya, meskipun tanpa aksi ya. Kelima-limanya harus di overriding di kelas ya, yang mengimplementasikan interface ini ya. Paham ya? Sama seperti kendaraan lah ya. Entah roda 4 misalkan ya, mobil ya. Baik itu Avanza ya atau mungkin Pajero atau apa lagi ya? Expander ya. Semua metode pada mobil tersebut ya memiliki kesamaan, yakni bisa maju ya, bisa berbelok ke kanan, ke kiri, berhenti, bisa mundur seperti itu ya.
Nah, mungkin yang berbeda adalah untuk settingan kecepatan atau mungkin settingan pengeluaran emisi gasnya ya itu berbeda ya. Misalkan kalau kita injak dengan 10 km per jam, mungkin ada selisih waktu, mungkin 1/1000 detik lebih cepat mobil tertentu gitu ya. Tapi semua mobil tuh bisa maju, mundur ya, belok kanan, belok kiri ya. Bisa seperti itu ya. Sama seperti ini tadi ada suatu bidang ya, persegi, persegi panjang, lingkaran, semuanya memiliki perhitungan luas, keliling ya, atau mungkin jumlah sudut ya, atau mungkin bentuknya, tapi implementasinya di tiap kelasnya itu berbeda. Oke. Oke, kita coba contoh satu ya di sini pada misalkan persegi ya. Nah, kata kuncinya di sini dia implements ya, implements ke dua dimensi listener. Nah, kalau kita sudah mendeklarasikan seperti ini, implements, oke, maka semua yang ada di interface dua dimensi listener harus dilakukan overriding ya. Oke, dia harus kita lakukan, tulis di sini. Ini misalkan public double hitung luas misalkan seperti ini harus kita overriding ya. Misalkan untuk awal-awal ya kita katakan di sini return 1 dulu ya atau mungkin return 0 ya. Yang penting ditulis ya. Lalu ada public void info luas ya harus sama ya namanya ya. Ini salah satu bentuk overriding juga ya. Dan di sini ada tanda segitiga warnanya putih. Kita cek di sini dekatkan. Nah, ternyata dia ada keterangan implements ya dari dua dimensi listener ya. Jadi kalau suatu kelas sudah mengimplements ke interface ya, maka dia harus melakukan overriding semua metode yang ada di interface tersebut. Pak Barja, di sini dia ada interface berikutnya misalkan ya. Katakanlah di sini ada misalkan action listener misalkan ya, maka metode yang ada di action listener harus juga ditulis. Nah, oke. Tambahkan lagi, silahkan ya, seperti itu. Nah, ini untuk interface ya, kita bisa mengatakan, bisa kita lakukan overriding ya ke banyak interface ya. Sedangkan untuk kelas ya bisa melakukan inheritance hanya ke satu kelas saja ya, seperti itu. Oke. Seperti itu ya, itu perbedaan antara interface dan kelas ya. Banyak yang lain kemarin juga sudah kita bahas ya. Oke, metode yang lain apa saja? Kita tulis lagi public double ya, hitung keliling misalkan ya. Hitung keliling misalkan di sini return 0 dulu ya, nanti kita perbaiki ya. Lalu ada public void info keliling ya. Untuk urutan tidak perlu ya, yang penting harus semua metode yang ada di interface harus dideklarasikan ya. Oke, di sini ada public void display ya. Display apa tadi namanya nih? Display saja ya. Display. Oke. Baru dia tidak akan dianggap keliru ya. Nah, karena semuanya sudah dilakukan overriding. Bisa kita berikan notasi di sini override ya, seperti ini dia, tidak masalah. Oke, artinya dia melakukan overriding dari interface dua dimensi listener ya. Oke. Sekarang kita baru ya mendefinisikan perseginya ya. Di persegi ini dia ini belum disimpan ya, yang ini belum kita simpan, masih ada tanda asteris, kita save dulu. Oke. Nah, di persegi dia memiliki private integer sisi ya, seperti ini. Oke, lalu ada konstruktor biasa suatu persegi ya. Oke, misalkan konstruktornya kita lakukan overloading ya, boleh silahkan ya. Oke, di sini ada integer sisi ya. This.sisi sama dengan sisi seperti biasa ya.
Oke, displaynya persegi, gampang ya. Kita lakukan bentuk yang sederhana dulu ya. Misalkan di sini kita akan sampaikan bentuk persegi. Oke. Masih ada yang baru bergabung kah? Kita cek. Oh, ada ya, ada Imam dan Lutfi. Oke, selamat bergabung ya, Imam dan Lutfi. Bentuk array this.cc ya. Ini pun sama, lakukan perulangan ya di sini. This.cc ya. Ini sistem outprint. Oke. Lalu di bawahnya oke seperti ini. Ini sudah displaynya ya, sudah ada. Untuk info keliling ya, kita harus menuliskan hitung keliling. Hitung keliling di persegi this.cc dikali 4 ya, seperti itu. Persegi ya. Oke. Kalau persegi panjang, kelilingnya 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar ya. Oke, setelah itu baru kita tuliskan. Oke, kita tuliskan di sini keliling sama dengan hitung keliling ya, seperti ini. Oke. Hitung keliling sudah ya. Sekarang kita akan lanjut ke hitung luas ya. Seperti ini. Luasnya adalah this.cc dikali this.cc ya. Oke, lalu informasinya di sini kita tambahkan sistem out println. Oke. Luas persegi sama dengan hitung luas ya. Oke, seperti ini. Oke, apalagi sudah ya. Ada hitung luas ya, hitung keliling ya. Oke. Dan ada tampilkan ya. Oke, sampai ini dulu ya. Ini ada yang baru bergabung ya. Oke, silahkan ya. Selamat bergabung. Oke. Nah, ini sudah terbentuk ya di sini ya. Oke, kita cek lagi dari pertama. Ada suatu kelas namanya persegi melakukan inheritance ya dengan cara implementasi ke suatu interface namanya dua dimensi listener. Di interface dua dimensi listener, dia memuat deklarasi nama-nama metode ada 5 ya di sini. Double hitung luas, void info luas, double hitung keliling, void info keliling ya, dan void display ya. Kalaupun mau ditambahkan lagi silahkan ya yang lainnya ya. Oke. Ini interface ya, bukan kelas ya. Oke. Kalau kita melakukan implementasi ya ke suatu interface, melakukan suatu inheritance ya ke interface, maka kelas tersebut harus melakukan ya overriding ke 5 metode yang sudah ada di interface ya, seperti itu. Makanya kita tulis lagi ya void display ya, info keliling ya, hitung keliling, hitung luas, dan info luas ya. Oke, seperti ini dia. Di sini ada tanda ya, segitiga. Kita cek dia artinya inheritance secara interface ya. Oke. Ini ada yang baru bergabung. Oke, Ilham Sampurna. Oke. Oke. Nah, kalau sudah kita overriding semua metode yang ada di interface ya, wajib ya dilakukan overriding kalau interface. Maka kita bisa menambahkan beberapa atribut ya yang berkesesuaian dengan kelas persegi ya. Biasanya kalau di persegi ya, bidang persegi ini bisa kita lakukan hitung luas keliling ya, bentuknya atau mungkin ada tambahan diagonal ya. Bagaimana diagonalnya? Seperti itu. Oke, mau ditambahkan lagi bisa misalkan ada public void info persegi ya, misalkan seperti ini ya. Oke, semua dimuat di sini ya. Info apa nih? Info
keliling ya, info keliling kita tinggal panggil, info luas ya, terus display ya, seperti ini kita panggil semua ya. Nah, tinggal nanti di kelas main ya, di kelas main ini kita panggil saja ya, persegi ya, persegi sama dengan new persegi, kita kasih yang ada parameternya, misalkan 11 ya. Lalu persegi dot info persegi ya. Oke, kita coba lakukan run ya. Oke. Nah, di sini akan muncul ya, keliling, luas, dan bentuk perseginya ya. Oke, seperti ini dia. Ya. Ini kalau kita lakukan inheritance dengan cara interface ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke ya. Ini contoh pada bidang ya. Kalau misalkan kemarin tentang karyawan ya, apakah bisa Pak Barja kita gunakan interface? Bisa ya. Interface karyawan atau mungkin karyawan listener, nah, kasih nama seperti itu ya. Nah, di interface karyawan di sini dia semua karyawan dia punya perhitungan gaji ya. Oke, gajinya pun berbeda ya. Ada karyawan tetap, karyawan honorer, bahkan karyawan tetap pun dilihat dari jabatannya ya, dari masa kerjanya, oke, dan yang lain ya. Terus perhitungan jumlah cutinya ya, oke, atau tunjangan yang lainnya pun ya. Berbeda-beda ya, tapi semua karyawan ya menerima hal tersebut. Menerima mendapat gaji ya, mendapat cuti ya, mendapat tunjangan seperti itu ya. Oke. Yang berbeda adalah di kelas-kelasnya ya. Kapan Pak Barja kita gunakan interface atau mungkin kelas atau mungkin abstrak kelas ya. Kalau di sini kita mempelajari ya, oke, bebas teman-teman ya. Mau menyusunnya dalam bentuk interface, monggo, tidak masalah ya. Nanti kalau kita sudah lama jam terbangnya, kita akan memahami ya. Oh, untuk yang desain kelasnya seperti ini, beberapa kelas ya, kita akan jadikan dia interface saja ya. Oke, kenapa jadikan interface ya? Karena semua kelas yang mengimplementasikan dia pasti memiliki metode-metode tersebut ya. Nah, itu perlu ya. Di sisi lain dengan adanya interface ya, mungkin lebih memudahkan dalam hal pembentukan metode dan pemisahan objek, misalkan seperti itu ya. Bahkan ternyata di dalam interface-nya juga bisa dilakukan extend ke interface yang lain ya, atau mungkin menyertakan abstrak kelas ya, sudah ke arah desain pattern ya. Ada pemangkasan resource memory ya secara komputasinya ya. Kenapa perlu dipangkas Pak Barja? Karena agar memaksimalkan kinerja ya, kinerja komputasi. Oke. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita susun dengan cara interface. Nah, kalau kita susun dia dalam bentuk kelas, nah di sini misalkan di kelas, bentuk kelas dua dimensi sebagai induk kelas ya, kita akan bikin beberapa misalkan privat integer ukuran ya. Oke, seperti ini. Bisa jadi dia ada ukuran 1 dan ada ukuran 2 ya. Oke, minimal memiliki dua dua ukuran ya. Kalau segitiga Pak Barja, kan ada diagonalnya. Diagonalnya bisa kita lakukan dalam perhitungan Pitagoras ya. Apakah boleh disertakan? Silahkan tambahkan ya. Hanya saja kalau untuk segitiga, ada parameter tiga sisi ya yang harus kita lakukan pengecekan. Belum tentu semuanya ketiga parameter tersebut yang kita isikan bisa membentuk segitiga karena ada aturannya ya. Oke.
Jadi kalau kita diminta ya, ini ada 3 parameter ya. 3 variabel merepresentasikan sisi suatu segitiga ya. Lakukan pengecekan ya. Apakah inputan ketiganya tersebut dapat membentuk segitiga atau tidak ya. Bisa jadi sangat mungkin tidak ya, karena ada aturannya, ada kaidahnya seperti itu. Oke, ini kita cukup 2 dulu ya, asumsi misalkan panjang dan lebar gitu ya. Oke. Nah, setelah itu seperti biasa untuk kelas ya, yang extend ke kelas kita butuh konstruktor yang default ya. Harus kita tulis. Setelah itu kita lakukan perbanyak ya. Yang untuk memuat memuat satu parameter ya, seperti lingkaran ya, persegi kan hanya butuh satu parameter ya. Jari-jari ya, kalau di persegi ya sisi ya. Maka cukup seperti ini ya. This dot ukuran sama dengan ukuran 1 ya. Oke. Sedangkan kalau untuk yang dua parameter bisa kita sertakan juga di sini. Ukuran 1 ya, integer ukuran 2 ya. This dot ukuran 2 sama dengan ukuran 2. Oke. Selain memiliki ini juga, dia memiliki, nah baru kita lakukan protected ya, double hitung luas ya. Oke. Seperti ini ya, harus kita tuliskan ya kalau di extend dengan cara kelas ya. Protected ya, jangan lupa protected double hitung luas ya. Return misalkan 0 dulu ya. Lalu setelah itu ada protected void info luas ya, misalkan seperti ini ya. System out println. Oke. Hanya kosong ya, misalkan seperti ini ya. Terus ada protected tadi, ada double hitung keliling ya, hitung keliling. Oke, kita return 0 dulu ya. Setelah itu ada protected void info keliling ya. Oke. Misalkan sistem outprintln saja ya. Oke, misal kita tambahkan lagi ada misalkan protected void ya, display ya. Display sistem outprintln berikut bentuk 2 dimensi yang dimaksud ya, seperti ini. Oke, kita mau bikin kelas induk ya. Kita cek ada yang baru hadir, namanya Judah. Oke, selamat bergabung ya. Oke, nah kalau kita ingin melakukan inheritance dengan cara kelas ini ya, maka kita definisikan ya di sini semua ya. Nah, tapi ya di dalam metode ini ya yang protected tidak semuanya harus dilakukan overriding ya. Berbeda dengan yang dilakukan dengan cara interface tadi ya. Kalau interface tadi ada deklarasi nama metodenya sebanyak 5, maka kelima-limanya harus ditulis ulang ya, di overriding di kelas anak ya, di kelas yang mengimplementasi. Di interface ada 17 metode yang dideklarasikan. Maka kelas X yang mengimplementasi harus melakukan overriding ke 17 metode tersebut ya. Nah, kalau di sini dia di induk kelas kita beri dengan tanda protected ya. Oke. Nah, lalu misalkan di kelas persegi ya. Nah, kelas persegi di sini kita lakukan extend ya ke bentuk 2 dimensi ya, seperti ini. Jadi dia sudah menjadi anak ya. Lalu kita tulis di sini dia privat integer sisi. Oke. Setelah itu seperti biasa ada konstruktor ya, ada konstruktor integer sisi ya. Nah, di sini kita bisa this.sisi sama dengan sisi ya. Atau kalau enggak melakukan dengan super ya. Nah, kalau di super di induk kelas sudah ada ya
apa namanya, this.cc sama dengan cc. Dia sudah memiliki hal ini ya, sehingga tidak perlu ya mendeklarasikan apa namanya, atribut tambahan ini ya. Kita cukup mengatakan super ya, lakukan hal yang sama ya, seperti yang ada di induk kelas dengan parameter 1 ya, super ya cc, seperti itu ya. Sudah dia seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana Pak Barjana? Dia bisa kita tambahkan ya. Bisa kita tambahkan metode yang ada di mana? Induk kelas, tapi tidak harus semuanya ya. Misalkan hanya salah satu boleh ya, atau mungkin dua boleh ya. Contoh di sini kita lakukan public double hitung keliling. Nah, seperti ini ya. Oke. Return ya. Super, harusnya sorry, kita punya di bentuk 2 dimensi ini memang belum ada, adalah setter getternya ya. Kita lakukan dengan cara ini aja. Setter getter harus kita tulis ya. Source, kita generate, oke. Select all ya, lalu public ya. Oke, sudah kita simpan. Ya, apakah di atas? Oke, gimana tadi? Oh, ini dia ada ya. Integer, void set ukuran. Oke. Ukuran 2, void set ukuran 2 ya. Sudah ada ya. Oke, tinggal kita tambahkan di sini return keliling adalah sisi kali 4. Super dot get ukuran 1 dikali 4. Seperti itu ya. Di sini ada tandanya hijau segitiga ya, menandakan dia melakukan overriding dari induk kelas ya. Kita bisa berikan anotasi ya, overriding seperti ini ya. Tidak diberikan pun tidak masalah. Oke, perhatikan di kelas yang melakukan extend ya, pewarisan dengan cara extend, dia meskipun hanya mengoverriding satu, tapi masih boleh ya. Berbeda dengan interface, semuanya harus ditulis. Oke, jelas perbedaannya di sini ya. Oke, bisa kita tambahkan lagi, misalkan public void info keliling ya, info keliling. Sistem out Greenland di sini keliling persegi sama dengan hitung keliling ya. Oke. Sudah seperti ini dia. Oke. Kalau untuk yang pemanggilannya di kelas main, oke. Ya, coba kita lakukan di kelas main. Oke, di sini mana tadi persegi ya. Persegi sama dengan new persegi, sisinya katakanlah 7 ya. Lalu persegi dot info keliling seperti ini. Kita cek keliling persegi 28 ya, seperti ini. Oke, karena 7 dikali 4 ya. Oke. Bagaimana kalau kita lakukan dari bentuk 2 dimensinya Pak Barja ya, misalkan seperti itu. Oke, nah bentuk 2 dimensi misalkan BDD sama dengan new. Nah, di sini kita bisa lakukan new persegi ya, bisa seperti itu ya. Misalkan 11 ya. Setelah itu BDD dot info keliling ya. Masih bisa seperti itu ya. Kalau 11 berarti 44 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini terlihat perbedaan ya. Oke, kalau kita lakukan dengan cara yang melakukan pewarisan dengan cara
apa tadi extend ke satu kelas ya. Di sini nama kelasnya adalah bentuk dua dimensi ya. Oke, ini adalah induk kelas ya. Nah, sementara di subkelas atau kelas turunan atau anak kelas kita memiliki kelas persegi ya, extend ke bentuk dua dimensi begitu ya. Nah, di sini tidak perlu kita tambahkan integer sisi ya. Tapi tetap Pak Balja bisa dikerjakan kalau kita menambahkan atribut ini. Bisa tetap bebas ya. Mau menambahkan hal ini boleh ya. Kalau enggak kita bisa menggunakan super sisi. Artinya melakukan hal yang sama terhadap atribut sisi ini ya. Oke, lalu yang melakukan overriding di sini ada dua, yakni hitung keliling dan ada info keliling. Tidak semuanya ya, masih bisa. Oke, seperti ini dia. Nah, di kelas main kita bisa lakukan pemanggilan ya, persegi, new persegi. Di sini induk kelas diinstansiasi dengan anak kelas ya, bisa seperti ini. Oke. Oke, perbedaannya seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau kita mendeklarasikan suatu interface, yakni misalkan ada seperti ini, interface-nya ada 5 nama metode ya. Dia tidak berisi body method ya, hanya berisi nama metode ya. Apakah boleh ditambahkan parameter? Boleh, silahkan. Yang penting langsung titik koma ya. Parameternya misalkan integer x, string y, silahkan ya. Nah, maka apapun ya, kelas apapun yang melakukan inheritance dengan cara implementasi ke interface ini, contoh yakni persegi di sini, ya, persegi ya, implements ya ke dua dimensi listener sebagai bentuk interface ya. Maka di kelas persegi ini dia harus mendeklarasikan semua metodenya ya. Metodenya ada 100 Pak Barja, tulis 100-100-nya tersebut ya, keseluruhan. Meskipun di metode tersebut ya di yang metode yang lain mungkin tidak ada aksinya ya. Yang penting harus ditulis karena interface sifatnya seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada display info keliling ya. Terus tadi info keliling, hitung keliling ya, hitung luas, info luas ya. Di kelas persegi yang baru ini ya. Nah, inilah bentuknya perbedaan antara interface dengan extend ke kelas ya. Kalau di kelas mainnya bagaimana Pak Barja? Tinggal panggil seperti ini ya. Persegi-persegi ya, new persegi ya. Info persegi. Artinya di info persegi dia ini tambahan saja memuat semua info keliling, info luas dan display. Di info keliling dia akan memanggil hitung keliling ya yang sudah dilakukan overriding terhadap interface-nya. Oke, seperti ini ya. Oke, silahkan teman-teman coba dulu tulis ya dari interface ini ya. Nanti beritahukan ke saya untuk lanjut ke mana? Ke kelas persegi ya. Oke, silahkan saya kasih waktu. Oke. Sama kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Oke. Ini ya lanjut ya.
Oke, ada yang sudah selesai? Nah, kalau selesai nanti kalian Sudah, Pak. coba kalau misalkan kita gunakan yang secara kelas biasa ya, extend ke kelas. Intinya sama dia ya. Tapi nanti teman-teman akan memahami ya kapan akan kita gunakan inheritance dengan kelas dan kapan kita akan gunakan inheritance dengan abstract class atau mungkin dengan interface ya seperti itu. Oke. Kita lanjut ke yang kelas dulu ya.
Pak maaf Pak, belum di on mic. Iya, gimana? Oh kirain lagi ngejelasin Pak, soalnya tadi belum di on mic. Oh iya iya. Benar, benar. Makasih ya. Ini saya menunjukkan ini kelas persegi ya, extend ya ke induk kelas. Gak apa, terima kasih ya. Oke. Terus, nah di kelas persegi ini dia bisa mengoverriding, oke, satu atau beberapa ya. Bahkan misal tidak ditulis pun ya, metode yang ada di bentuk dua dimensi dengan protected itu tidak apa-apa ya. Nah, kalau sudah yang mendeklarasikan kelas persegi ini, teman-teman nanti akan dilanjut ke kelas main ya. Oke, seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya tentang interface ya dan extend kelas ini. Kemarin pas ada ke kampus tuh hujannya, aduh hujan deras banget tuh. Yang jam 3 itu. Dari siang setengah satu kalau nggak salah sampai jam setengah tiga. Kalau di sini tuh mendung aja, nggak hujan nggak gerimis ya. Lumayan sih gerimisnya bukan gerimis doang, ada yang beberapa ini tapi nanti itu sudah. Kalau di sana itu sampai angin iya ya. Dari angin ke barat, angin ke timur, terus angin ke utara gitu ya. Dilihat dari jendela ya, dari kampus tuh. Kalau daerah Kolot ini sudah sungainya tuh, Pak, udah udah tinggi semua tuh airnya, udah nambah. Mhm. Dan yang heran tuh ya tetap kendaraannya, muatannya tuh, rodanya tuh, besar-besar semua. Mending diatur, jangan sampai diam di mana tuh, diam di atas jembatan kan. Airnya itu meskipun air tenang, tapi getarannya kan mengikis iya, getaran iya kan. Makanya ya dari bawah tetap kena arus ya. Kan seakan-akan airnya kan tenang jalan ya, tapi dia kan mengikis, punya energi menggetarkan apa, entah tanahnya, entah mungkin bangunan ya. Dari atas juga mending diatur tuh, harusnya tuh dia diatur apa namanya, entah mungkin 2 menit apa dari arah kanan jalan duluan gitu ya, 2 menit lagi, jangan sampai berhenti di mana, padat ya kan. Yang jembatan itu kan ini apa, sudah ada indikasi retak kan jembatannya itu, makanya kan yang satu sisi itu nggak dipakai untuk kendaraan berat. Kalau yang Andir jelas sudah apa namanya tidak bisa dilalui. Emang harus banjir itu, makanya dari tahun ke tahun tuh kalau hujan kayak gitu mestinya yang dari mana, yang pembaharuan ini nih Sungai Baru itu apa kalau bisa disedot gitu loh, disedot diarahkan ke sana gitu. Iya kan ya, gimana caranya gitu, tanami pohon-pohon yang banyak menyerap air. Pasarnya enggak, hanya ada genangan 10 sentian. Tapi kan iya. Tapi yang berarti kan di belakang jalan tersebut yang banjir gitu. Harusnya emang apa biar aktif gitu ya, gimana tuh ya. Kalau Citarum Harum sih kebanyakan mendekorasi itu, mendekorasi pinggir-pinggir sungainya gitu ya.
Harusnya tapi yang sungai yang baru ini kayak apa? Yang katanya apa nampung yang untuk Citarum lagi tuh bisa nyedot ya, narik gitu ya. Seperti pompa air ini aja, apa yang ikan tuh akuarium tuh, cuma dayanya gede gitu. Kasihan kan yang daya molot Balenda itu terkena, ada genangan cuma nggak sampai setengah ban enggak. Ini alhamdulillah cerah nih hari ini nih. Ya harusnya itu dia disedot ya, biar langsung gitu loh. Karena resapannya kurang tuh bibir sungainya pun sudah banyak tembok gitu. Oh ini belum. Oke, ini ya kelas mainnya ya, teman-teman. Silakan bisa lakukan simulasi seperti itu.
Oke ya, jadi teman-teman, di sini ada tambahan segitiga, ini masih kosong ya. Dan yang di sini teman-teman bisa bikin juga untuk 3 dimensi ya. 3 dimensi seperti apa? Biasanya melakukan perhitungan apa namanya? hitung hitung volume ya atau menghitung diagonal ruang ya. Oke, contohnya di sini ada balok ya. Jadi masih ada yang beberapa kosong, silakan bisa ditambahkan ya. Oke, ini ada interface contohnya. Ini untuk yang dibuat ya. Oke. Oke. Sedangkan untuk yang persegi ini dia ini menggunakan implementasi ya ke interface 2 dimensi. Sedangkan yang segitiga ini masih kosong. Nah, teman-teman silahkan buatkan ya, buat latihan ya. Public class segitiga implements interface 2 dimensi listener. Sedangkan yang untuk di sini public class segitiga extend ke bentuk 2 dimensi ya. Oke, dia nampak perbedaannya ya. Apa yang dikerjakan? Mungkin ya menghitung luas ya, menghitung keliling ya. Kalau misalkan bentuknya, kalau yang tadi persegi, mana persegi? Nah ini bentuknya dia seperti ini ya, twisted sisi ya. Sehingga kalau kita run bentuknya muncul di sini dia kayak gini. Kalau segitiga, itu teman-teman saya yakin sudah paham ya. Ini bisa kita ganti ya. This sisi kita ganti sama dengan i ya. Oke, kita ganti. Kalau kita run, yang penting bentuknya segitiga ya, seperti ini ya. Oke. Kalau misalkan tetap ingin distort sisi boleh dikurangi i, silahkan. Nanti segitiganya mungkin agak berbeda bentuknya seperti itu ya. Oke, mungkin begini dulu ya saat ini teman-teman latihan. Nanti akan saya share untuk kode program ini, baik yang untuk inheritance 02 ya teman-teman berlatih menambahkan yang segitiga ini. Dan untuk yang inheritance 03 dengan interface ya, menambahkan ya, melengkapi yang segitiga dan mencoba membuatkan interface 3 dimensi ya. Misalkan di sini ada contoh public double hitung volume misalkan ya. Hitung volume dan ada public void info volume. Lalu ada public double, misalkan hitung diagonal ruang ya. Dan yang di sini dia public void info diagonal ruang ya, seperti ini. Tinggal nanti ke kelas balok. Oke, kelas balok di sini implements 3 dimensi listener ya. Oke, di balok apa saja? Dia memiliki privat ya, integer atau mungkin double boleh ya. Privat integer apa tadi? Privat integer panjang, lebar dan tinggi ya. Karena volume ya 3 dimensi. Kalau 2 dimensi hanya panjang dan lebar ya. Oke, mungkin begitu dulu ya saat ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengisi setengah sampai jam setengah 12 ya, baik itu untuk mereview materi yang sebelumnya tadi, ataupun apa namanya bisa melengkapi latihan yang seperti ini tadi ya. Oke, mungkin begitu dulu ya saat ini ya untuk 02 ya. Oke, sebelum ditutup, mungkin Rifki, Nazrin, atau Febri, atau yang mungkin yang lain, ada yang mau bertanya? Jadi itu di public interface itu bisa pakai implements ke itunya ya Pak, ke interface-nya ya Pak? Kalau Setelah kelas, interface, ya, dari iya, kelas. kita implements. Benar. Kalau kalau ke mana? Ke interface ya, seperti di contoh persegi ini.
dia implements ya. Kalau sudah ada kata-kata implements, berarti dia interface ya. Nah, kalau Iya. interface bagaimana? Semua metode yang ada di interface harus dilakukan overriding ya. Meskipun aksinya nggak ada, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting harus ditulis ulang ya. Ditulis semua ya. Nih, display ditulis lagi ya. Oke, info keliling ditulis ya. Hitung keliling masih ditulis, hitung luas, info luas ya. Tetap ditulis ya. Nah, nanti dari sini teman-teman akan muncul pertanyaan, apakah metode yang sudah dilakukan overriding ini bisa diperbanyak, di overloading? Masih boleh ya. Misal kita tulis di sini ada public void display ya. Tambahannya mungkin integer sesuatu ya. Seperti ini. Nah, ini overloading sudah. Ya, overloading dari metode yang sudah mengalami overriding ya. Begitu ya. Oke. Oke, mungkin saat ini cukup dulu ya. Nanti begitu saya share di WA group, mungkin bisa dibantu oleh Pak Febri untuk merapihkan ke Google Drive ya, atau mungkin Iya, Satria, Pak. atau mungkin yang lain ya. Iya, Oke, Pak. terima kasih banyak ya untuk waktu diskusinya. Sekali Iya. lagi, saya harapkan kehadirannya ya. Kalau teman-teman tidak hadir, sebenarnya itu adalah hak kalian yang terlewatkan ya. Dan tolong untuk berusaha sampai saat ini kita menghormati ya. Siapa yang dihormati? Diri sendiri. Dengan cara bagaimana ya? Menunaikan haknya kita ya. Karena di dalam hak kita tersebut itu ada amanah dari orang tua ya. Ada suatu anugerah berupa kesempatan dari Allah yang Maha Kuasa ya untuk kita melengkapi diri, berlatih sehingga memaksimalkan potensi dalam diri kita ya. Oke. Pak, saya Iya. hadirnya terlambat, silahkan ya. Tadi ada beberapa yang sedang tidak fit ya. Mudah-mudahan segera fit kembali ya, segera pulih ya. Oke. Nah, begitu dulu ya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Hey Value ya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima Terima kasih, kasih banyak, Pak. Pak. Sama-sama. Baik. Sukses ya, Makasih, sukses Pak. terus. Ya. Salam dari Binjai. Oh, Imam dari Binjai.